Hai semuanya, ketemu lagi di alur cerita Lovers of the Red Sky episode 8. Tapi sebelum kita dengar ceritanya, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tombol loncengnya, agar kalian gak ketinggalan video dari channel Dede Film. Terima kasih. Di episode sebelumnya, diceritakan kalau penyidik Kim meninggoy di tangan pengikut setia Pangeran Jo-hyang. Dan sebelum kematiannya, penyidik Kim berhasil mengirim surat ke raja yang memberitahukan kalau Pangeran Jo-hyang tahu kalau iblis yang tersegel di lukisan raja terdahulu telah lepas saat ritual pemanggilan hujan. Dan sampai sekarang masih mencari iblis itu. Lalu raja pun menulis surat untuk Pangeran Meong dan Pangeran Jo-hyang. Di saat menulis, tiba-tiba raja terbatuk dan mengeluarkan darah, yang membuat raja berpikir kalau hidupnya nggak akan lama lagi. Karena itulah, raja bertekad untuk menyelesaikan semuanya sebelum menyerahkan tahta ke putra mahkota. Menyelesaikan semuanya yang dimaksud raja adalah agar menyelesaikan lukisan raja terdahulu yang merupakan tempat iblis disegel. Kemudian Pangeran Meong dan Pangeran Jo-hyang pun menerima surat dari raja, di mana Pangeran Meong diberi misi untuk menyelesaikan lukisan kakeknya dalam waktu sebulan. Sedangkan surat untuk Pangeran Jo-hyang, raja memerintahkan agar Pangeran Jo-hyang menghentikan ambisinya kalau Pangeran Jo-hyang masih ingin hidup, yang membuat Pangeran Jo-hyang semakin membenci ayahnya dan berjanji dalam hati kalau dialah yang berhak menerima tahta kerajaan. Lalu Pangeran Jo-hyang pun mengumpulkan antek-anteknya, di mana ada seorang pengawal setianya dan dukun perempuan yang dulu diusir sama raja yang bernama Misu. Dalam pembicaraan itu, mereka harus memastikan kalau ada iblis yang bersemayam di tubuh Haram sebelum raja tahu lebih dulu. Agar rencana mereka berhasil, si dukun harus mendapatkan darah Haram, yang membuat Pangeran Jo-hyang memerintahkan si dukun untuk mengirim pesan ke Haram untuk menemuinya nanti malam. Kemudian si dukun pun langsung bergerak untuk pergi ke rumah Haram dengan membawa pesan dari Pangeran Jo-hyang. Dan sesampainya di depan rumah Haram, si dukun mengeluarkan kertas yang sudah dimantrai lalu diletakkan di depan pintu masuk. Dan sedetik kemudian kertas itu pun menghilang. Setelah pesan Pangeran Jo-hyang diterima, Muyong pun memberitahukan ke Haram kalau Pangeran Jo-hyang mengundangnya malam ini. Di saat malam tiba, Haram pun pergi ke kediaman Pangeran Jo-hyang untuk memenuhi undangannya. Di sana, dukun perempuan yang bernama Misu memperkenalkan diri kalau dia pernah bekerja di kerajaan yang menjadi pemimpin ritual pemanggilan hujan 19 tahun yang lalu. Tapi Haram hanya membalas kalau dia nggak ingat apa yang terjadi saat itu. Dan sejak saat itu, Haram mulai nggak ingat dengan apa yang terjadi di kehidupannya. Padahal, di dalam hati, Haram sangat ingat siapa Misu yang sebenarnya. Dan Misu adalah target balas dendamnya yang selanjutnya. Kemudian Haram pun ditanya hal apa saja yang gak diingat sama si Haram. Lalu Haram pun menjelaskan di saat hari ayahnya meninggoy, kemudian di Gunung Inwang. Dan ketika saat ingin menyebutkan hal yang ketiga, Haram terdiam sejenak karena hal ketiga yang gak diingatnya adalah hari pertama di saat dia bertemu dengan Cheon-gi. Akhirnya Haram pun mengakhiri penjelasannya dengan mengatakan kalau dia nggak ingat apapun. Karena Pangeran Jo-hyang nggak bisa mengorek informasi tentang iblis yang dicarinya dari Haram, tanpa basa-basi lagi, Pangeran Jo-hyang pun langsung menodongkan pedang ke lehernya Haram, lalu menyebut Haram bukanlah makhluk biasa, dan menyayat sedikit leher Haram yang membuatnya mengeluarkan beberapa tetes darah yang langsung diambil sama si Misu. Kemudian Pangeran Jo-hyang menghapus hutang Haram sebanyak 300 karung beras dan Pangeran Jo-hyang mengatakan kalau Haram akan segera tahu apa itu iblis yang sebenarnya. Setelah meninggalkan kediaman Pangeran Jo-hyang, Haram pun memberi tugas kepada Muyong untuk mencari tahu tentang iblis yang dimaksud sama Pangeran Jo-hyang. Kemudian di tempat yang lain, Cheon-gi membuat sebuah lukisan yang akan diberikannya ke Pangeran Meong, sambil teringat sama kejadian saat dia keluar dari rumah Haram. Di mana kita tahu kalau Pangeran Meong tiba-tiba muncul dari belakang, lalu melindunginya dari hujan dengan selai kain. Bahkan Pangeran Meong pun rela untuk menggendong Cheon-gi di tengah hujan.
Tapi tiba-tiba Haram muncul di persimpangan jalan dan menegaskan pada Pangeran Meong kalau Haramlah yang lebih dulu bertemu dengan Cheongi. Yang secara nggak langsung, Haram ingin menegaskan kalau Haramlah yang berhak bersama Cheongi. Sebenarnya Cheongi udah mau nih pergi sama Haram, tapi ditahan sama Pangeran Meong, dan Pangeran Meong merasa kalau Haram itu nggak tanggung jawab udah biarin Cheongi jalan di tengah hujan, lalu mengajak Cheongi pergi bersamanya. Tapi Cheongi langsung melepaskan tangan Pangeran Meong dan menjelaskan kalau Haram itu nggak bisa lihat, jadi nggak tahu kalau dia lagi kehujanan, lalu meminta maaf kepada Pangeran Meong dan pergi bersama Haram. Lalu Haram pun menceritakan apa yang terjadi 19 tahun yang lalu di hari saat mereka janji untuk bertemu. Nah, disitulah Cheongi tahu kalau saat itu Haram kehilangan penglihatannya, yang membuat Haram gak bisa datang menemui Cheongi. Lalu Haram pun mengungkapkan perasaannya kalau dia sebenarnya sangat merindukan Cheongi, tapi Haram gak bisa nerima Cheongi ada di sisinya. Di satu sisi, Cheongi pasti sedih dan kecewa ya karena Haram gak mau nerima Cheongi di sisinya. Malah nyuruh Cheongi untuk melanjutkan hidupnya dengan berpura-pura gak kenal sama si Haram. Tapi di sisi yang lain, Cheongi menerima keputusan Haram dan ikhlas karena Cheongi tahu betapa kerasnya kehidupan yang dijalani sama si Haram. Tapi Cheongi meminta sama si Haram untuk mau berbagi perasaan sesekali sama Cheongi. Setelah teringat kejadian itu, Cheongi pun merasa sulit untuk mengerti perasaan pria sambil melanjutkan lukisannya. Dan tiba-tiba, Pangeran Meong datang menemui Cheongi, di mana Pangeran Meong memberikan sekotak obat untuk ayahnya Cheongi. Dan Cheongi pun memberikan lukisan yang baru dibuatnya untuk Pangeran Meong sebagai ucapan terima kasihnya ke Pangeran Meong. Esoknya, Cheongi dan dua temannya berpamitan ke semua orang yang ada di komunitas BQ untuk belajar di komunitas Gowawon. Dan sesampainya di komunitas Gowawon, mereka bertemu dengan si pelukis topi jerami yang menjadi lawan Cheongi di babak ketiga. Tapi gayanya udah berubah, jadi Cheongi dan temannya sempat gak kenal nih sama si topi jerami. Kemudian mereka pun dikenalkan sama semua murid di Gowawon. Lalu mereka pun berkeliling untuk melihat Gowawon. Lalu Cheongi pun diberikan tugas untuk membuat salinan peta lama di Seumungwon. Nah, Seumungwon itu adalah departemen yang berhubungan tentang astronomi dan cuaca yang merupakan tempat kerjanya si Haram. Makanya saat Cheongi berkeliling melihat Seumungwon, nggak sengaja Cheongi ketemu sama Haram. Dan Haram pun menyodorkan diri untuk menemani si Cheongi pergi ke ruang peta. Dan ternyata Haram adalah pengawas yang akan membantu Cheongi di saat Cheongi bekerja di Seumungwon. Setelah waktu kerja Cheongi selesai, Cheongi pun pamit sama Haram, tapi karena Cheongi nggak tahu di mana Pavilion Gyeongwon, jadinya Haram mengantar Cheongi ke Pavilion Gyeongwon. Sesampainya di Pavilion Gyeongwon, Cheongi udah ditunggu sama Master Han. Lalu Haram pun pamit kembali ke Seungwon. Sedangkan Cheongi dan Master Han masuk ke pavilion. Nah, di dalam, Master Han menunjukkan lukisan para raja ke Cheongi. Lalu Cheongi diberi tugas khusus untuk membuat lukisan raja yang pernah dilukis ayahnya Cheongi. Dan itu dilakukan Cheongi tiap malam hari. Wah, udah kayak kerja Rodi nih si Cheongi. Siang hari buat peta, malam harinya harus ngelukis si raja. Kemudian Master Han pun mengajak Cheongi untuk melihat lukisan raja yang dibuat ayahnya Cheongi. Tapi lukisan tersebut udah rusak karena terbakar 19 tahun yang lalu. Dan saat Cheongi memperhatikan lukisan itu, sepintas terlihat lukisan itu terbakar dan memperlihatkan iblis yang memasuki lukisan itu, yang membuat Cheongi berteriak dan jatuh ke lantai. Master Han pun yang melihat Cheongi langsung membawa Cheongi keluar. Setelah Cheongi merasa lebih tenang, Master Han pun membawa Cheongi ke suatu tempat yang merupakan tempat Cheongi membuat lukisan raja nantinya. Tapi setelah diperhatikan, ada orang lain yang berada di tempat itu selain mereka. Dan orang itu adalah Pangeran Meong, di mana Pangeran Meong akan memberikan rincian seperti apa wajahnya raja terdahulu pada Cheongi. Nah, saat Cheongi akan memulai belajarnya bagaimana menggambar bentuk wajah, tiba-tiba Cheongi kehilangan sesuatu yang dipakainya di pergelangan tangannya. Dan saat diingat, benda tersebut terjatuh di Pavilion Gyeongwon.
Lalu Cheongi pun kembali ke Pavilion Gyeongwon, sedangkan Haram yang mengamati bintang diberitahukan kalau ada bintang asing yang muncul di Samtae, yang diartikan Haram kalau akan ada seseorang yang penting di istana berada dalam bahaya. Dan entah kenapa, Haram malah mencari Cheongi. Dan saat ketemu Cheongi dilarang masuk ke Pavilion Gyeongwon karena nggak ada kartu pengenal. Tapi karena ada Haram, akhirnya Cheongi dan Haram pun diperbolehkan masuk ke pavilion. Di dalam, Cheongi masuk ke tempat lukisan raja yang terbakar disimpan, sedangkan Haram hanya menunggu di depan pintu. Tapi entah kenapa tiba-tiba Haram melangkah masuk ke dalam. Kemudian Haram mendengar suara yang mengatakan, "Mataku, mataku, mataku." Dan di saat Cheongi menemukan kain yang dicarinya, Haram merasakan sakit di kepalanya. Dan segel kupu-kupu yang di lehernya pun mulai memudar. Karena Haram kesakitan, Cheongi pun membawa Haram keluar pavilion. Tapi Haram masih saja kesakitan. Sampai Pangeran Meong datang dan memanggil Cheongi. Tiba-tiba Haram mendorong Cheongi dengan kekuatan iblisnya, yang membuat Cheongi pun terpental. Untungnya ada Pangeran Meong yang menangkap Cheongi. Sedangkan Haram sudah dirasuki iblis, dan episode 8 pun selesai. Nah, kira-kira apa ya yang akan terjadi sama mereka? Untuk tahu kelanjutan ceritanya, kita tunggu aja episode selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye.